Dan ziarah kita doa dengan hati yang khusyuk. Kalau doa itu harus khusyuk, hatinya hanya ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allah bil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'il munqalabi bil malaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, kata Allah, sejak itu masih dibangun. Jadi kamu pantas melaksanakan ibadah di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang membersihkan diri. Hati itu ada 3 titik. Ada hati yang mati, yang tertutup. Ada hati yang sakit, kadang benar, kadang atau kadang munafik. Hatinya ada penyakit munafik. Kita dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 14 dirinya. Dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, bagi orang mukmin itu bergetar hati. Labbaik Allahumma.
3. Ya Ibu. Ya, lambaikan tangan semua. 17, 2023. 50.000. NR habis 17 kuba. Ya Ibu. NRI Bang. Luar biasa, mantap. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Mantap. Kobul, mabrur. Kobul, mabrur. Luar biasa. NRA. Ya Ibu. Bapak-bapak makan kopi aja dulu, makan aja. Menuju kebun kurma ya. Nanti di kebun kurma Bapak Ibu kita punya session time sekitar 25 menit saja ya. Bagi yang ingin tinggal di kebun kurma nanti Bapak saya akan jemput setelah sholat Jumat insya Allah ya. Kita akan segera untuk mempersiapkan sholat Jumat karena nanti kita tidak dapat kebagian tempat untuk di sholat Jumat di Masjid Nabawi. Bapak Ibu para tamu Allah dan Rasulullah SAW nanti di kebun kurma Bapak Ibu diperkenankan untuk mencicipi seluruh kurma yang ada di kota Madinah. Tapi kalau di 19 ya mana alhamdulillah mana beliau
Masya Allah, sembunyi-sembunyi tapi beliau Masya Allah ini adalah Menteri Keuangan B19 ya. Lagi transfer ya. Jadi nanti di situ bapak-bapak, ibu-ibu ya diperkenankan untuk mencicipi seluruh macam-macam kurma yang ada di kota Madinah ya. Di antaranya ya, kalau ibu-ibu sudah saya tahu jurusnya 1,999 gitu ya. Satu kilo dia beli. Alhamdulillah B19 ini lengkap isinya ya. Ada Menteri Keuangan ya. Ada apa namanya, nanti kalau ada yang mau beli mobil, ada juga ini mau nyebutnya Honda ya. Kalau ada yang mau tahu suara harga CR-V terbaru, hubungi Mbak Hajah Wika ya. Beliau adalah apa namanya, Wika Honda. Iklan gratis baru. Ya, beliau nanti ya barokah ya, barokah ya. Kemudian juga di sini ada, selama saya di kota Madinah ini Bapak Ibu ya, saya sempat heran ya, kenapa ya kurma yang paling mahal di kota Madinah ini kurma ajwa namanya ya. Barang siapa yang memakan kurma ajwa 7 butir banyaknya sebelum dia sarapan pagi ya, akan terhindar dari peluh dan sihir ya. Ya nanti kandungnya nanti beli kurma lubna namanya ya. Yaitu khusus untuk kesehatan kandungan ya, itu namanya ada jenisnya di situ ya, ada kurmanya ya. Kemudian bapak-bapak, khusus bapak-bapak yang mau stamina. Dulu silakan ambil dagangan. Udah belanja tinggal taruh di silakan. Bagi-bagi di sini Madinah. Sampai Nabi Rasul, siapa yang makan 7 biji kurma Nabi kurma ajwa, insya Allah akan terhindar dari racun dan sihir insya Allah. Silakan, yuk bagi-bagi rezeki. Dirasa dulu, dititipi dulu. Yuk silakan Bu, ambil dagangan Bu, udah belanja. Yuk silakan, dirasa dulu. Makanan tertutup dengan plastik boleh dibuka, dirasa dulu silakan. Yuk silakan, bagi-bagi rezeki di Madinah, bagi-bagi rezeki. Terutama kurma Nabi kurma ajwa. Yuk silakan bagi-bagi rezeki di Madinah, terutama ajwa Rasul. Karena kurma ajwa ini tempat yang ambil dagangan, bagi-bagi rezeki di Madinah. Yang dikenal dengan sahabat Hamzah. Kisah yang kedua, ada seorang wanita yang hebat ya. Wanita hebat yang bernama Nusyaibah. Nusyaibah ini adalah salah seorang wanita sahabiyah yang ketika malam hari itu dikumandangkan perang, dia masih belum tertidur sementara suami dan anak-anaknya sudah tertidur. Maka dia bangunkan istri suaminya sehingga suaminya pun kaget dan merasa bersedih. Ya, kenapa sedih? Karena kenapa justru istrinya yang mendengar seruan berperang, bukan dia langsung. Medan peperangan Uhud, dan beliau wafat di tempatnya. Kemudian ketika suaminya wafat, ada utusan yang menyampaikan ke Nusyaibah bahwasanya suaminya telah menjadi syuhada. Maka dia kemudian menangis, bukan menangis karena ditinggalkan suami ya, bukan karena menangis jadi janda, bukan, tapi karena dia menangis apa yang dia persembahkan lagi untuk agama Allah Subhanallah. Ini wanita yang luar biasa. Dan dia hanya punya 2 anak yang baru usia dunia. Ada yang satunya ada 13 tahun, satunya lagi 11 tahun. Kedua anaknya ini ketika mendengar berita wafat orang tuanya, maka yang lebih tua kemudian minta izin kepada Nusyaibah, ibunya, agar diizinkan menggantikan posisi orang tuanya. Orang tuanya
tentunya Nusyaibah ragu karena anaknya masih cukup kecil ya. Bagaimana mungkin dia akan bisa ikut berperang, tapi karena semangat yang luar biasa akhirnya diwujudkan oleh Nusyaibah untuk pergi ke medan perang. Dan ternyata anak yang pertama wafat juga menyusul meninggalnya orang tuanya di tempat ini. Kemudian dia tambah sedih karena sudah tidak lagi ada harapan kita mempersembahkan yang terbaik untuk agama Allah, sehingga anaknya yang masih kecil pun, yang masih belia, minta izin lagi. Ya sudah, karena memang dia pengen ikutin keluarganya, akhirnya adiknya yang baru umur belasan tahun itu juga ikut ke tempat ini dan meninggal. Berhadapan dengan seorang Hamzah yang dikenal seorang panglima besar dengan kehebatan bermain pedangnya, maka dicari seorang yang ahli dalam melontar ombak. Terpilihlah sahabat Nabi yang kemudian masuk Islam, yaitu Wahsy. Wahsy ini seorang budak ya, tapi dia pandai dalam memainkan tombak. Akhirnya dijanjikan dengan pernikahan, kemudian juga dengan hadiah, maka dia kemudian bekerja sama dengan Hindun mengintip pergerakan Sayyidina Hamzah setelah dia pas momennya. Subhanallah, bagaimana upaya mereka untuk menembus kesalahan mereka. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Wahsy yang saat itu sudah lagi tidak ikut budak, seorang merdeka, dia akhirnya bergabung dengan suku muslimin. Dia bergabung dengan akan mendekat ke tempat sini, maka mereka selalu dihujani oleh panah sehingga mereka kesulitan. Akhirnya Khalid berpikiran, wah sulit kalau kayak begini, lebih baik kita atur strategi bagaimana mereka tinggalkan harta rampasan di tempat ini ya, di tempat ini, sementara dia mengawasi dari kejauhan. Kenapa? Karena Khalid bin Walid melihat kekuatan kaum muslimin yang susah dilewati adalah karena pasukan pemanah. Itulah yang kemudian akhirnya Khalid bin Walid bersama pasukan mengambil alih Jabal Rahmat, dan dari situ pula mereka menyerang kaum muslimin sehingga akhirnya kaum muslimin banyak yang wafat di dalam peperangan ini. Assalamu alayka ya Mus'ab ibn Umair. Assalamu alaikum ya syuhada Uhud. Antum salafuna bikum lahiqun. Allahumma jazihim anil Islam wal muslimin ahsanal jaza wa akrim maqamahum warfa' درجاتهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنه مأواهم. اللهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اغفر حياه العلماء ومنا ميتة الشهداء واحشرنا يوم القيامه في زمرة الاولياء والاتقياء انك سميع الدعاء. Ya Allah, ya Rabbana, terima kasih Kau sampaikan kami ke tempat ini ya Allah, untuk menyaksikan tempat peperangan Uhud, tempat di mana Kau wafatkan para syuhada dan orang-orang yang tercintai ya Allah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kami tidak berjuang bersama mereka ya Allah, jadikan kami agamamu yang telah Kau kumpulkan kami bersama mereka dalam surga-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan anak-anak kami dan anak turun kami ya Allah orang yang komitmen kepada agamamu ya Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul dimanapun kami berada ya
Ya Bu. Umrah bersama NRA S17. Ya sekali lagi. Bagaimana masjid-masjid yang ada di kota Mekah maupun Madinah. Jadi bentuknya sudah tidak ada perbedaan. Ya, kalau dulu memang di tempat itu diturunkan ayat perpindahan atau pengalihan arah kiblat. Selanjutnya nanti juga kita akan melewati tempat peperangan yang cukup dahsyat juga selain perang Uhud, itu perang Khandaq. Bahkan peperangan ini disebutkan dalam Al-Quran dalam satu surah, yaitu surah Al-Ahzab. Surah perang Khandaq dikenal juga dengan perang Ahzab. Perang Khandaq karena dikenal dalam perang itu kaum muslimin atas prakarsa dari sahabat Salman Al-Farisi membangun sebuah parit yang cukup besar, kurang lebih sekitar 2000 meter kubik ya, luasnya tinggi, lebar, dan adalah pasukan gabungan, maka disebut Ahzab itu adalah pasukan gabungan. Baik guys sekalian, berbicara masalah Masjid Qiblatain, ya, lagi-lagi tempat yang kita lewati dan kita kunjungi, ya, objek wisata kita lagi masjid dan masjid, ya. Karena memang masjid itu simbol perjuangan kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW ketika pertama kali datang ke kota Madinah, yang pertama kali dibangun oleh beliau adalah masjid di kota Madinah sebelum beliau sampai di jantung kota Madinah. Kemudian juga diikuti oleh para sahabat kemudian untuk membangun masjidnya. Dan ada satu kisah menarik Bapak Ibu sekalian, di mana sepeninggal Rasulullah SAW banyak orang yang bertanya-tanya, ya. Salah satu pernah pertanyaan ini diantarkan oleh seorang ulama besar dari Mesir, yaitu Syekh Mutawalli Sa'rani, bahwa ketika Rasulullah wafat, Rasulullah dimandikan, dan ternyata air mandi itu tidak ada yang tahu kemana pergi. Dan ketika beliau bertanya kepada para ulama di Mesir, baru ulama Mesir ini, mereka tidak pernah tahu. Akhirnya dicari-cari sampai mereka pun tidak mendapatkan. Di tengah-tengah kelelahan mereka, akhirnya mereka tertidur, salah satu pimpinannya saya lupa namanya. Akhirnya dia tertidur dan bertemu dengan Rasulullah. Tutup dicinta ulang ketiga, kata beliau. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Rasul langsung. Akhirnya beliau bertanya, ya Rasulullah, ada satu pertanyaan yang saya ingin tanya kepada, apa itu? Kemana perginya air pemandian ketika engkau dimandikan? Maka Rasulullah SAW dengan isyarat tanya kepada orang di sampingku. Akhirnya diberitahu bahwasanya air pemandian Rasulullah SAW ada ayat terpatilu, yataqatalu, bahkan sampai mereka itu saling dorong, saling pukul. Karena apa? Satu ingin mendapatkan bekas wuduknya Rasulullah SAW. Yang lainnya berlomba untuk mendapatkan apa? Rambutnya Rasulullah. Setiap kali berhaji Rasulullah menggundul dan rambutnya nanti dibagi-bagikan. Karena biasanya kalau orang dengerin susah tidur, kalau dengerin ngajian langsung gampang tidur ya. Baru kalian kita lanjut. Ada satu tempat peperangan yang sangat dahsyat, yaitu perang Khandaq, yang kaum muslimin saat itu berjumlah sekitar 3.000 orang menghadapi 10.000 orang-orang kafir. Saat itu bergabung antara kafir
musyrik Mekah, kemudian juga musyrik Madinah, orang-orang kafir Madinah. Mereka Bapak Ibu sekalian bersekongkol untuk membagi tugas. Salah satunya orang-orang munafik itu bertugas untuk melemahkan dari dalam dari 2.300 orang. Nah, di tempat inilah Bapak Ibu sekalian ada sebuah musola kecil, tempat di mana Rasulullah memimpin ya dan berdoa untuk kehancuran kaum kafirin. Ada di sana juga di belakang masjid-masjid kecil yang memberikan keberkahan buat makanan dan minuman yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa hikmah yang dapat kita ambil? Ketika Rasulullah SAW yakin bahwasanya semua di tangan Allah dan kaum muslimin saat itu hanya ikut apa yang menjadi perintah Rasulullah, maka dengan seizin Allah pasukan yang begitu banyak puluhan ribu dihancurkan dan diletah-letahkan oleh pasukan malaikat yang membawa angin puting beliung, sehingga saat itu kaum kafirin tunggang langgang dan banyak di antara mereka yang mati dan kaum muslimin menang, sehingga dakwah Rasulullah masih tetap bisa eksis di kota Madinah. Maka Bapak sekalian, dalam kehidupan kita pun sering menghadapi banyak masalah, banyak cobaan. Jumat jam 12.32, azan Jumat jam 12.32. Azan pertama setengah jam sebelum azan Jumat. Jadi di sini 2 kali azan juga. Cuma bedanya di sini azan pertama setengah jam sebelum azan Jumat. Nah, kalau di Indonesia berdekatan azannya ya. Insya Allah besok